Iki anak putuku besok turun-turunku senang kali gesing, nang kali gono, khususnya aja padha ngingu rambut kaya aku. Nek ngingu rambut kaya aku, engko mau ndak ketambuhan. Kefitnah. Nah, kefitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, hari ini WMTV Kreator berada di Kecamatan Kaligesing, di puncak gunung, dalam rangka napak tilas. WMTV Kreator bersama Bapak Lurah, Bapak Suroto. Beliau adalah Kepala Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, di mana di Desa Kaligono ini ada sejarah yang sangat-sangat luar biasa. Sejarah tentang Kiai Carang Gesing. Sahabat WMTV Kreator penasaran apa yang akan WMTV Kreator ungkap dari petilasan gitu Pak? Ya, petilasan Kiai Carang Gesing. Tetap ikuti kami di WMTV Kreator. Pak Lurah, ya, ini kita sudah berada di komplek petilasan dari Kiai Carang Gesing. betul. Berarti wujudnya petilasan seperti ini nggak Pak? Ya, ya, karena ini memang petilasan ini dulu termasuk ini rumahnya ini yang pertama kali membangun ini adalah kepala desa ketiga di Desa Kaligono di Kecamatan Kaligesing ini. Berarti alhamdulillah dari desa sangat perhatian ya Pak? Iya, artinya memang Kaligesing ini memang unik ya. Unik, Kaligesing itu ada Kecamatan Kaligesing tapi tidak ada Desa Kaligesing ya. Iya. Ada Desa Kaligesing di desa di Kutarjo. Iya, malah di Kutarjo sana jauh banget itu. Jadi di Kaligesing ini tidak ada Desa Kaligesing tapi adanya Desa Kaligono. Kecamatan Kaligesing tapi nggak ada Desa Kaligesing. Ya, adanya Desa Kaligono. Tapi Kecamatan Kaligesing berada di Desa Kaligono. Nah ini Pak Nyensio, kita kembali lagi ke petilasan Kiai Carang Gesing. WMTV Kreator itu sangat penasaran, seperti penasaran teman-teman yang nonton konten kita Pak. Ya. Itu mereka bertanya-tanya, Kiai Carang Gesing itu siapa? Ya. Dan Kiai Carang Gesing itu istimewanya apa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan kita semua, maka nanti Pak Lurah yang akan menjawab. Lebih tepatnya Pak Lurah, bukan saya. Monggo Pak, dijawab Pak. Sebenarnya nanti untuk lebih jelasnya, saya punya tokoh yang sudah sepuh, yang dulu juga menjadi perangkat di Desa Kaligono ini, Pak Purwodiharjo namanya. Oh, alhamdulillah. Atau yang disebut Mbah Purwodiharjo. Nanti sana biar menjelaskan lebih detail tentang siapa Kiai Carang Gesing. Juga ada kaitannya dengan Kaligono sendiri. Oh, karena gitu, Pak. Di Kaligono ini kan artinya juga ada ceritanya. Nah, Kiai Carang Gesing itu punya adik ataupun siapa itu yang namanya Talak Bronto itu ya, sehingga kalau dulu sejarah di sini ini makanya orang di sini itu dulu tidak boleh rambutnya panjang. Itu ada sejarahnya. Nanti yang akan lebih detail lebih jelas itu Mbah Purwodiharjo gitu. Sahabat WMTV Kreator, sedikit pembuka dari Bapak Lurah, Bapak Suroto menceritakan tentang ya baru pintu pembuka. Iya. Beliau sudah membuka tapi sedikit. Ya. Tapi alhamdulillah hebatnya sejarah ya seperti ini. Kita bercerita sejarah sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita merasa kita kok belum yakin dengan apa yang akan kita sampaikan, seperti Bapak Lurah tadi sampaikan, Pak Lurah akan memperkenalkan kita atau akan membawa kita kepada tokoh Desa Kaligono yang insya Allah beliau memahami. Mungkin ya paham sekali tentang sejarah Kiai Carang Gesing. Tetap ikuti kami di WMTV Kreator karena nanti akan banyak yang akan diobrolkan oleh Pak siapa tadi Pak? Pak Purwodiharjo. Pak Purwodiharjo lewat referensi rekomendasi Bapak Lurah. Ikuti terus kami di WMTV Kreator. Akhirnya WMTV Kreator bisa sowan Bapak Tulus Purwodiharjo. Tadi kita dengan Pak Lurah, dengan Bapak Suroto sudah sowan ke petilasan Kiai Carang Gesing. Bercerita tentang Kaligesing itu aneh. Kenapa kok aneh sih ya? Karena Kaligesing itu kecamatan, tidak ada desa Kaligesingnya. Ya, nggak ada. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Ya lebih tepatnya bukan aneh sih, tapi unik. Kaligesing itu unik. Kaligesing itu adalah kecamatan dan tidak ada desa yang bernama Kaligesing. Alhamdulillah kita WMTV Kreator sudah bertemu dengan sesepuh dari Kaligesing. Beliau adalah Bapak Tulus Purwodiharjo.
hanya dengan beliaulah kita bisa ngobrol banyak tentang sejarah Kaligesing, dan hanya dengan beliaulah sejarah Kaligesing akan bisa terbuka. Lebih tepatnya diungkap nggih, Pak? Ya. Pak Tulus Purwodiharjo ngapunten. Sebenarnya Kaligesing itu dimulai dari mana, Pak? Awal-awalnya. Sepengetahuan saya, itu karena ini juga boleh dikatakan cerita legenda dari turun-temurun. Itu Kaligesing itu hanya mengambil nama yang Tetruko Kaligesing. Namanya Pangeran Dirgonegoro. Nah, Pangeran Dirgonegoro itu yang asli kata orang tua itu tesih tedak turunnya Prabu Brawijaya Manikmaya Majapahit. Nah, lantas yang nama Kaligesing itu sebetulnya itu Pangeran Dirgonegoro itu kan punya pusaka namanya Caranggesing. Berarti Kiai Caranggesing itu adalah pusaka nggih, Pak? Pusaka. Saya tadi dengan Pak Lurah, kita sowan ke petilasan Kiai Caranggesing, itu adalah pusaka? Pusaka. Pusakanya Pangeran Dirgonegoro? Oh, betul. Iya. Monggo, Pak, monggo. Itu pusaka. Lantas Pangeran Dirgonegoro sampai Kaligesing itu katanya karena Majapahit tidak aman. Pada perang Brawijaya 5 itu. Iya, Pangeran Dirgonegoro diganti empat pengawal, yaitu yang pertama Pangeran Tunjungkerto, namanya itu Pangeran Tunjungkerto, yang kedua itu Pangeran Baulawi, itu berada di Pedukuhan Sawahan, terus yang ketiga Ki Ageng Sayyid Saifuddin. Ki Ageng Sayyid Saifuddin. Lantas yang keempat itu saya kurang jelas itu berada di Tugono. Oh, berarti pada waktu itu Pangeran Dirgonegoro putra dari Brawijaya, Pak nggih? Betul. Putra dari Brawijaya, mungkin dari istri yang mana itu terlalu sulit untuk telusurnya ya, Pak. Saya jelas kurang tahu. Intinya Pangeran Dirgonegoro itu adalah putra dari Brawijaya 5 yang pada waktu itu perang Brawijaya di masa-masa terakhir dinasti Brawijaya itu mereka mengembara karena merasa di Majapahit sudah tidak aman. Ya. Salah satunya Pangeran Dirgonegoro, di mana beliau akhirnya harus mengembara dan sampailah pada bumi Kaligesing. Kalau dulu sih belum ada namanya. Belum ada nama Kaligesing. Nah, sekarang kita adanya Kaligono. Adanya Kaligono. Kaligono. Berarti nama Kaligesing dan Kaligono itu lebih sepuh desa. Lebih dulu Kaligono. Betul. Adanya desa Kaligesing itu karena Pangeran Dirgonegoro itu hijrah di tanah yang tak bertuan tersebut dan akhirnya dinamailah Kaligesing. Kaligesing. Oh, itu secara gitu, Pak. Itu ya? Tadi saya lupa. Jadi yang keempat itu adiknya sendiri. Oh, Pangeran Dirgonegoro keluar dari Majapahit itu dengan beberapa pengawal. Iya. Salah satunya adiknya sendiri, Pak ya. Siapa namanya, Pak? Namanya Raden Ayu Talak Bronto. Oh, iya. Raden Ayu Talak Bronto. Namun ada nama samaran lagi, Raden Ayu Sidat Pamiarsih. Itu satu orang dengan dua nama. Nama asli dan nama ada dua nama. Yang semuanya itu, yang satu itu yang memberi nama kakaknya itu Pangeran Dirgonegoro. Oh, gitu, Pak ya. Aduh. Jadi untuk menyamar Pangeran Dirgonegoro itu supaya tidak terlacak oleh mereka yang memburu. Jadi Pangeran Dirgonegoro itu pun diburu, Pak ya. Iya, itu betul. Pangeran Dirgonegoro membuat ceritalah tentang petilasan Kiai Caranggesing. Di mana kalau orang-orang yang memburu beliau itu akhirnya bisa tidak menemukan di mana keberadaan Pangeran Dirgonegoro, dikarenakan di daerah Kaligesing yang sekarang bernama Kaligesing dan yang memberikan nama Kaligesing itu adalah Pangeran Dirgonegoro. Itu beliau mengkamuflasekan dirinya dengan Kiai Caranggesing. Padahal Kiai Caranggesing itu adalah Kiai Caranggesing itu adalah pusaka miliknya Pangeran Dirgonegoro. Kiai Caranggesing adalah pusaka, bukan Pangeran Dirgonegoro atau wujud manusia lainnya. Bisa dipastikan jika Kiai Caranggesing yang ada di desa Kaligesing, yang ada di kecamatan Kaligesing, itu adalah pusaka dari Pangeran
Dirgonegoro. Jadi caranya Pangeran Dirgonegoro itu mengkamuflasekan supaya tidak ketahuan, Pak ya, dengan seperti itu. Sampai pusakanya saja, kalau orang yang nggak tahu menyebut itu sebagai Pangeran Dirgonegoro. Padahal itu adalah pusaka dari, jadi Kiai Carenggesing itu adalah pusaka dari Pangeran Dirgonegoro. Iya, betul. Dan meninggalnya Pangeran Dirgonegoro itu di mana, Pak? Ya kalau menurut katanya orang tua dulu juga di Kaligono. Oh, di Desa Kaligono. Di Desa Kaligono. Sahabat WMTV Kreator, Desa Kaligono dan Desa Kaligesing. Jadi Bapak Tulus Purwodiharjo sudah menjelaskan kalau pendahulu nama desa yang ada di Kaligesing adalah Desa Kaligono. Dan setelah itu dengan kedatangan Pangeran Dirgonegoro, beliau membuka alas atau bumi yang tidak bertuan tersebut, dinamailah bumi tersebut Kaligesing. Ada yang mengatakan memang juga Kaligono itu juga Kaligesing, gitu. Tapi kerennya Pak, sampai hari ini tadi saya menyebut Desa Kaligesing, tetapi di di sini Kaligesing itu bukan desa, tapi kecamatan. Iya, gitu. Nama kecamatan. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, maka wilayah Kaligesing yang pada waktu itu dipimpin, dikelola oleh Pangeran Dirgonegoro adalah suatu wilayah yang luas, gitu Pak. Iya. Sampai pemerintahan yang sampai hari ini pun itu nggak bisa memberikan nama desa, tetap kecamatan, wilayahnya luas, wilayah kecamatan Kaligesing. Iya, soalnya Kaligesing itu kan terdiri dari 21 desa itu. Ya, berarti kalau 21 desa atau Pak, waktu zaman dulu itu kan wilayah Pangeran Dirgonegoro dengan Kaligesing hanya satu wilayah. Satu wilayah ya, iya. Dan luas sekali. Dengan adanya era modern ini itu Kaligesing itu dicaranya di pondok-pondok. Jadi desa satu, desa dua, dan desa lain-lainnya. Ya kemungkinan terjadinya desa-desa Kaligesing itu ya yang memonto-monto ya Pangeran Dirgonegoro itu mungkin. Pangeran Dirgonegoro sendiri yang monto-monto. Iya. Intinya hari ini WMTV Kreator sowan ke Kecamatan Kaligesing. Kita sowan dengan Bapak Lurah Bapak Suroto, dan Bapak Suroto mengarahkan kita untuk sowan kepada Bapak Tulus Purwodiharjo untuk bercerita banyak tentang sejarah Kaligesing. Dimulai dari kedatangan Pangeran Dirgonegoro dan pengawalnya ya Pak. Pangeran Dirgonegoro punya keluarga betul Pak, maksudnya anak dan istri. Sepengetahuan saya nggak ada. Jadi nggak punya keturunan Pak? Nggak ada, keturunannya nggak ada ceritanya gitulah. Tidak ada literasinya Pak ya? Nggak ada. Sampai beliau datang sampai dengan beliau meninggal itu tidak meninggalkan keturunan. Tidak ada ceritanya lah. Jadi andai kata ada keturunannya di mana, itu di daerah mana, di desa mana itu nggak tahu. Tapi untuk Kaligesing itu masing-masing desa itu punya pepunden sendiri-sendiri itu. Oh, kalau istimewanya Kaligesing Pak, itu WMTV Kreator sering mendapatkan cerita, tapi dengan cerita itu kok nggak yakin sih Pak. Dengan memberanikan diri, saya harus bertanya dengan Bapak ini. Kenapa Pak? Orang Kaligesing itu kok nggak boleh gondrong-gondrong rambutnya? Itu kenapa? Jadi sahabat WMTV Kreator, di Kaligesing ini, itu sampai hari ini masih santer, masih harum ceritanya. Warga di Kaligesing itu tidak bisa atau tidak boleh berambut gondrong. Itu soalnya, istilahnya gimana ya, yang memberikan, apa itu, kalau bahasa Jawa wasiat. Yang memberi wasiat itu adalah adiknya Pangeran Dirgonegoro yang sesilih Raden Ayu Nyi Talak Bronto. Oh, iya. Tuh yang salah satu pengawal dari salah satu Pangeran Dirgonegoro. Jadi adiknya Pangeran Dirgonegoro yang namanya Raden Ayu Nyi Talak Bronto. Nah, mengapa Raden Ayu Nyi Talak Bronto itu memberi wasiat kepada anak turun anak-anak orang-orang Kaligesing? Soalnya beliau adalah dikatakan didakwa, istilah bahasa Jawa, didakwa oleh kakaknya Pangeran Dirgonegoro bahwa beliau adalah bebidangan sama orang cari ikan, orang Jolo. Oh, gitu. Itu waktu beliau mandi, tempat pemandiannya dulu
itu di sungai belakang kantor Balai Desa Kaligono. Oh, jin. Itu dulu katanya kedung luas gitu. Dulu itu gedung besar, Pak. Gedung besar dan dulunya. Nah itu pulang dari mandi dari bebidangan itu kan diawal oleh inyo-inyanya, emban. Itu setelah sampai di rumah, di dalam rambutnya itu ada ikannya. Dimulai dari adik dari Pangeran Dirgonegoro, putri sinten, Pak? Nyi Talak Bronto. Nyi Talak Bronto, adik dari Pangeran Dirgonegoro, Nyi Talak Bronto itu mandi di sungai. Dalam mandi di sungai tersebut, beliau sempat ketemu dengan seorang pencari ikan, Pak ya? Enggak ketemu. Tapi Kang Masnya itu yang dakwa, bahasa Indonesianya apa itu? Pangeran Dirgonegoro itu yang caranya mendakwa, menuduh adiknya bahwa beliau adalah bebidangan sama orang cari ikan di gedung tersebut. Iya. Dikarenakan pada waktu pulang dari gedung tersebut di dalam rambutnya itu ada ikannya. Di dalam rambutnya Nyi Talak Bronto ada ikannya. Ada ikannya. Ada ikannya, gitu. Lantas sakit hati ya. Nyi Talak Bronto sakit hati, terus kasih wasiat sama Inyona itu yang emban-embannya itu besok sepeninggal aku, orang-orang Kaligono, Kaligesing jangan sampai punya rambut seperti saya. Kan gitu, Pak, ya? Saya kan rambutnya kan sampai tungkak. Panjang sekali. Jadi kalau itu pulang dari mandi itu rambutnya kan dibawa oleh dari emban-embannya itu yang menyonggo rambutnya itu loh. Yang menggotong lah, menyonggo rambutnya itu. Yang membopong rambutnya. Ini adalah cerita rakyat dari Kaligesing, di mana pada waktu itu ada, ya bukan pada waktu itu, sampai hari ini masih santer, masih dipercaya dengan warga setempat jika warga Kaligesing di sini tidak boleh atau tidak bisa berambut panjang. Betul. Terjawab sudah. Jawabannya karena pada waktu itu adik dari Pangeran Dirgonegoro, beliau adalah pendiri Babat Alas, orang pertama yang ada di Kaligesing, Pak ya. Beliau adalah orang pertama yang memberikan nama desa ini menjadi desa Kaligesing, wilayah Kaligesing, atau lebih tepatnya wilayah Kaligesing. Itu mempunyai adik. Adiknya adalah Nyi Bronto. Nyi Talak Bronto. Nyi Talak Bronto. Kegemaran Nyi Talak Bronto itu adalah mandi di sungai, ya, Pak, di gedung pada waktu itu. Dan pada suatu ketika Nyi Talak Bronto tersebut mandi di gedung yang biasa beliau mandi di situ dengan beberapa pengiring, Pak ya, emban atau lebih tepatnya emban. Setelah mandi, seperti biasa yang dilakukan, rambut yang panjang tersebut itu dengan embannya dibopong karena rambutnya panjang sekali. Sampai rumah ternyata nggak tahu kenapa ada ikan di dalam rambut tersebut, di dalam rambut Nyi Talak Bronto. Sebagai kakak, Pangeran Dirgonegoro bertanya, atau lebih tepatnya malah menuduh, ya Pak. Menuduh. Ojo kowe iki mandi nang kali, seneng mandi nang kedung, mergo iki ana demenan karo wong lanang sing nang kedung kuwi. Lantas pada waktu itu Pangeran Dirgonegoro lantas bilang, kamu saya beri nama, sekarang saya beri nama Raden Ayu Sidat Pamiyarsi. Oh, keluarnya nama Raden Ayu Sidat Pamiyarsi itu karena kejadian itu, Pak? Iya. Jadi Sidat itu kan nama ikan yang di kali. Pamiyarsi itu namanya Nyi Talak Bronto. Jadi pada waktu itu Pangeran Dirgonegoro itu murka, Pak, lebih tepatnya marah. Iya. Saking marahnya karena mungkin dia nuduh, ya tuduhannya entah benar atau salah, wallahualam hanya beliau yang tahu. Betul. Tetapi pada waktu itu Pangeran Dirgonegoro murka sekali sampai dia melaknat adiknya dengan memberikan nama baru Nyi Sidat Pamarsi. Sidat Raden Ayu Sidat Pamiyarsi. Raden Ayu Sidat Pamarsi. Yang artinya adalah kamu ikan apa jenis ikan yang di kali tersebut. Karena kamu karena beliau nggak ngaku. Nggak ngakoni. Nah, tapi ternyata ada ikannya di dalam rambut. Nggak ngakoni tapi ada ikannya. Itu adalah suatu tuduhan yang sampai hari ini tuduhan tersebut masih menjadi misteri. Misteri itu masih menyambung sampai hari ini, di mana warga Kaligesing itu tidak berani untuk memanjangkan rambutnya. Gitu, betul, nyatanya sampai sekarang orang Kaligono khususnya nggak ada yang punya rambut panjang. Dengan
janji untuk tidak memanjangkan rambutnya itu dimulai dari Nyi Talak Bronto atau Nyi Sidat Pamiarsih, nggak Pak? Iya. Itu waktu dia mengucap seperti apa, Pak? Ucapannya seperti apa lebih tepatnya? Iki anak putuku besok turun-turunku senang kali gesing, nang kali gono, khususnya aja padha ngingu rambut kaya aku. Oh. Nek ngingu rambut kaya aku, engko mondak ketambuhan, Kefitnah. kefitnah seperti saya. Gitu. Ini adalah legenda, ini adalah cerita rakyat, di mana Pangeran Dirgonegoro orang pertama yang mendirikan atau memberikan nama Kaligesing pada suatu daerah, dan daerah itu sampai hari ini masih alhamdulillah subur makmur, Kecamatan Kaligesing. Itu beliau ada sedikit curiga dengan adiknya, dikarenakan adik si Nyi Talak Bronto, adiknya tersebut, itu sepulang beliau mandi di gedung, di sungai yang ada di Kaligesing ini, itu rambutnya ada ikannya. Ada ikan yang terselip di dalam rambutnya. Karena ada wujud ikannya, Pangeran Dirgonegoro curiga, bahkan langsung menuduh, jika kamu di gedung tersebut hanya sebagai alasan kamu sebenarnya bertemu dengan seorang lelaki, ataupun apapun lah itu. Intinya si Pangeran Dirgonegoro menuduh adiknya untuk berbuat yang tidak baik. Dan karena si Nyi Talak Bronto tersebut tidak merasa, maka dia emosi juga, Pak, ya, sampai dia berjanji atau bersumpah. Sumpahnya seperti apa, Pak? Iki sisa anak putu turun-turunku. Nek upama aku kon duwe turun, pokoke warga Kaligono, khususnya Kaligesing umumé, aja padha ngingu rambut kaya aku. Ndak ketambuhan barang sing ora bener. Ini adalah legenda cerita rakyat yang ada di Kaligesing. Semoga bermanfaat. Ada yang kami sampaikan kurang berkenan atau kok dianggap kurang pas, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami WMTV Kreator bersama Bapak Tulus Purwodiharjo, bersama teman-teman yang ada di Kaligesing, termasuk Bapak Lurah, Bapak Suroto, tidak menggurui. Kami tidak menggurui atau mengklaim sejarah ini sebagai sejarah kebenaran, karena ini adalah bagian dari legenda, bagian daripada cerita rakyat di Kaligesing. Semoga bermanfaat. Salam dari kami berdua, salam dari Kaligesing, salam untuk Indonesia semua, salam budaya nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.